Bab 58-60. Om Presdir terpikat gadis miskin. Ding, dong, suara bel. Aku saja yang akan membukanya, Bu. Ucap Luna. Baiklah, nak. Ucap Bu Amira kembali fokus membaca majalah. Berjalan ke arah pintu utama untuk membuka siapa yang datang. Membuka pintu. Dilihat tidak ada seorang pun yang berdiri di depan sana. Siapa yang datang, Luna? Tanya Bu Amira. Tidak ada siapa-siapa, Bu. Ucap Luna yang mengejutkan semua orang. Tidak ada bagaimana. Kalian tadi mendengar suara bel kan? Tanya Bu Amira pada semua orang untuk meyakinkan. Iya, Nyonya. Dengan jelas saya mendengar suara bel. Jawab Bu Ashna. Ya sudah, Luna kau kembali masuk saja. Mungkin itu pekerja lain yang tidak sengaja menekan bel. Baiklah, Bu. Ucap Luna kembali menutup pintu dan berjalan untuk kembali. Sekali lagi terdengar suara bel yang berbunyi. Untuk memastikan, Luna kembali berjalan ke arah pintu membukanya kembali. Sebelum dengan lebar membuka pintu, terdengar dari luar suara seseorang mengejutkannya. Luna sampai berteriak karena terkejut. Dar. Surprise. Ucapnya. Kakak. Ucap Luna senang sampai langsung menerjang kakaknya dengan pelukan. Kakak, aku rindu padamu. Ucap Luna begitu senang sampai memeluk erat sambil melompat-lompat dalam pelukannya. Aku juga sangat rindu pada adikku ini. Ucapnya dengan mengangkat tubuh Luna lalu memutarkannya. Kakak, turunkan aku. Aku bisa terjatuh nanti. Aku bukan anak kecil lagi yang senang diperlakukan olehmu seperti ini. Ucap Luna yang tertawa-tawa sangat senang meminta untuk diturunkan. Siapa ya? Ashna. Kenapa terdengarnya Luna sangat senang sekali di luar? Ucap Bu Amira. Sebaiknya kita lihat saja, Nyonya. Ucap Bu Ashna. Bu Amira pun menerima usul dari Bu Ashna, mereka berjalan bersama keluar untuk melihat keadaan. Darwin. Tegun Bu Amira yang menyangka tidak ya, Darwin. Saat ini dia ada di tengah-tengah keluarga Pratama. Dia kembali dari Amerika, yang mengejutkan semua orang dengan kehadirannya datang secara tiba-tiba seperti hembusan angin. Darwin menyudahi memutarkan adiknya, sekaligus menurunkan Luna dan beralih pada ibunya. Darwin, benar ini kau, nak. Ucap Bu Amira yang tangannya gemetar menyentuh wajah Darwin yang rupanya tidak jauh dari kakaknya Arya yang sama-sama tampan. Iya, Bu. Ini aku Darwin, aku pulang. Ucapnya begitu menyentuh Bu Amira yang pertama kalinya lagi mendengar suara putra keduanya setelah sekian lama. Bu Amira benar-benar tidak menyangka, matanya berkaca-kaca menatap wajah putranya. Hah? Aku tidak percaya ini. Darwin putraku ada di sini. Ashna cubit pipiku, apakah aku sedang bermimpi? Ucap Bu Amira masih tidak percaya. Nyonya, saya tidak bisa melakukan itu. Karena kali ini benar, Nyonya sedang kedatangan orang spesial. Yang di hadapan Nyonya adalah Tuan Muda Darwin, putra yang selalu Nyonya rindukan kehadirannya. Ucap Bu Ashna. Darwin, putraku. Sudah lama Bu Amira mencoba menyadari dan akhirnya ia percaya. Ia memeluk Darwin dengan sangat sampai menangis di dada bidang Darwin. Ibu, aku sangat merindukanmu. Tapi bukan kesan ini yang aku inginkan. Aku pikir ibu akan langsung mengenali putramu ini seperti Luna, tapi ibu malah berusaha menepisnya. Sepertinya aku salah kembali ke sini, aku tidak berpikir jika kalian mungkin sudah terbiasa hidup tanpa kehadiranku di sini. Bercanda Darwin yang masih sempat-sempatnya untuk mengecewakan ibunya. Apa yang kau katakan, nak? Ibu sangat merindukanmu, siang dan malam ibu selalu memikirkanmu. Maafkan ibumu ini jika menyakiti dirimu. Ucap Bu Amira. Ayolah, Bu. Aku hanya bercanda. Aku percaya ibu tidak akan melupakan diriku. Ucap Darwin mencubit pelan pipi ibunya.
Kau ini memang senang bercanda. Ujar Bu Amira memukul lembut anaknya. Bu Amira membawa Darwin masuk ke dalam. Kenapa kau tidak memberitahu ibu atau ayahmu jika kau akan datang hari ini? Pungkas Bu Amira. Sengaja. Aku ingin memberikan kejutan pada kalian semua. Ucap Darwin. Kakak, apa yang kakak bawa dari Amerika? Tanya Luna yang langsung pada intinya. Aku banyak membawa hadiah yang ku beli di sana untuk kalian. Khusus satu koper untuk adikku yang cantik ini, kau bisa ambil di bagasi. Benarkah? Baiklah, aku akan mengambilnya sekarang. Ucap Luna senang berlari ke arah luar kembali untuk melihat bagasi mobil yang terdapat hadiah satu koper untuknya. Di mana kakak kutub utara dan selatanku itu? Tanya Darwin yang mengundang gelagat tawa semua orang. Maksudmu kakakmu Arya? Tanya Bu Amira. Siapa lagi jika selain dia? Di dunia ini yang memiliki kutub utara dan selatan di dalam tubuhnya. Ledek Darwin. PPPFFTTT. Kakakmu ada di kamarnya. Dia ibu larang untuk bekerja 1 minggu ke depan. Kenapa? Apa kakak sedang sakit? Tanya Darwin. Tidak, sebentar lagi kakakmu akan menikah. Maka dari itu, ibu kurung dia di kamar agar keadaannya fit di acara pernikahannya nanti. Kutub Selatan itu akan menikah. Pungkas Darwin yang terkejut dan terkesan meledek. Jaga bicaramu, nak. Bagaimanapun juga dia adalah kakakmu. Aku tidak percaya jika kakak kutubku akan segera menikah. Ucap Darwin membuka mulutnya lebar-lebar. Jika kakakmu kutubnya maka kau adalah beruangnya. Ibu, jangan meledekku seperti itu. Ucap Darwin malu. Semua orang tertawa melihat Darwin tersudutkan. Suatu kebahagiaan sempurna bagi Bu Amira dapat berkumpul bersama ketiga anaknya. Kali ini mansionnya dipenuhi dengan candaan dan tawaan yang Darwin lontarkan. Dia adalah penghibur di mansion itu. Bab 59. Cek, peraturan macam apa ini? Ibu mengurungku dalam kamar, dengan mengambil semua dokumen dan laptopku. Kenapa mereka begitu antusias menyambut pernikahan yang sama sekali tidak memiliki arti ini? Ucap Arya yang emosi mendengus kesal dalam kamarnya ceklek. Suara pintu yang dibuka setelah kuncinya dibuka. Kakak, apa kau mengenali diriku? Ucap Darwin menyapa Arya yang saat itu keadaan Arya sangat marah sehingga sorot matanya tajam mengintimidasi. Siapa kau? Ucap Arya dingin. Kakakku ini masih sama saja seperti dulu. Ayolah kakak rilekskan diri, kakak menjadi pria lemah lembut. Bagaimana pasangan kakak akan menjalani hidup bersama kakak jika sifat kakak seperti ini? Kritik Darwin. Aku tidak memiliki urusan denganmu. Ucap Arya menggunakan kesempatan dengan pintu kamarnya yang terbuka untuk keluar. Eits! Kau akan pergi kemana? Ibu mengatakan jika kakak dikurung dan tidak diperbolehkan keluar sampai pernikahan nanti. Katakan pada ibumu itu untuk tidak membuat peraturan aneh seperti ini. Aku bukanlah tahanan kriminal yang sudah membunuh seseorang sehingga ditahan tidak boleh keluar. Aku manusia yang berhak bergerak dengan bebas. Bagaimana bisa keadaanku sehat jika aku dikurung seperti ini? Yang ada aku frustasi membusuk mati dalam kamar ini. Cetus Arya. Gantikan aku di sini. Jika perlu, kau menggantikanku menikah dengan wanita pilihan ibumu itu. Kakak leluconmu itu tidak bagus. Bagaimana aku bisa menggantikan kakak? Baru saja sedetik semua orang sudah mengenali perbedaan di antara kita. Apa yang berbeda? Wajah kita tidak jauh berbeda bukan, walau ketampanan masih mendominasi ada pada diriku. Sebaiknya kau gantikan aku di sini, aku akan kembali ke perusahaanku. Tita Arya. Kakak lupa, jika kakak adalah pria kutub selatan. Sedangkan aku mudah bergerak dan juga ceria. Kepribadian kita sangat jauh. Aku yakin, kakak tidak bisa menjadi diriku, dan aku tidak bisa menjadi kakak. Ujar Darwin. Cek, percuma aku berbicara denganmu.
Sudah patut kau tinggal di Amerika dan tidak perlu kembali ke mansion ini. Pungkas Arya kesal, menerobos pertahanan Darwin yang menghalanginya untuk pergi keluar. Dengan cepat, Darwin bisa menahan kakaknya yang ingin meloloskan diri. Darwin dengan sengaja mendorong kakaknya hingga terjatuh di ranjang agar tidak bisa melarikan diri. Setelah itu Darwin berlari keluar menutup pintu dan menguncinya kembali. Maaf kakak, pada awalnya aku datang ke kamar kakak untuk melepas rasa rinduku sebagai adikmu. Namun, sepertinya keadaan kakak kurang baik, sepertinya kakak bukan ingin bertemu denganku. Kau bersikeras ingin keluar karena segera ingin menemui kakak ipar, bukan? Candaan Darwin pada Arya yang membuat Arya yang di dalam kamar semakin kesal. Dasar anak bajingan. Kasarnya Arya menghardik. Bagaimana apa kau senang bertemu dengan kutubmu? Tanya Bu Amira. Tentu saja, Bu. Kutub tetaplah kutub, beku esnya tidak akan mencair. Kakak masih sama seperti dulu, yang memberikan kesan kurang baik pada adiknya yang pulang setelah sekian lama. Ucap Darwin cukup kecewa. Kau dan Luna memiliki kakak yang berbeda dari kakak lainnya. Sifat kalian begitu bertolak belakang dengan Arya. Kata Bu Amira. Sayangnya aku tidak akan melihat kakak menikah. Aku tidak akan lama di sini, pihak universitas hanya memberikan waktu 3 hari untuk aku pulang. Kenapa begitu? Tinggal saja beberapa hari lagi sampai pernikahan kakakmu. Ibu masih merindukanmu, baru saja bertemu kau akan pergi lagi. Kecewa Bu Amira. Aku juga tidak ingin kembali ke Amerika, aku ingin tinggal bersama kalian di sini. Tapi ini tidak akan lama, 1 semester lagi aku menyelesaikan pendidikanku di sana. Dan akan kembali berkumpul bersama kalian. Ucap Darwin. Sayang sekali kau tidak bisa menghadiri acara yang begitu berharga, nak. Ucap Bu Amira sedih. Ibu tidak perlu khawatir hanya 1 semester lagi. Setelah itu, ibu bisa melihatku setiap hari seperti Luna dan Kak Arya. Ibu menantikan hari itu. Menepuk bahu Darwin. Dan selain diriku, mungkin ibu akan melihat kedua anakmu ini sudah menikah. Akan ada 2 menantu yang akan menjadi teman ibu. Cengang Darwin. Kau memiliki kekasih. Kapan kau akan menikahinya? Tanya Bu Amira yang sangat antusias begitu senang. Tidak, hanya saja ada 1 wanita yang aku kagumi di dunia ini. Andai kau tahu Bu, aku baru saja bertemu dengannya tadi setelah dengan tidak sengaja menabrak dirinya. Kau menabrak? Kau tidak apa-apa, kan? Tanya Bu Amira yang khawatir menelusuri setiap tubuh Darwin apakah terluka atau tidak. Aku tidak apa-apa, Bu. Hanya saja wanita itu terjatuh dari motor sampai siku dan lututnya luka lecet. Kau sangat ceroboh sekali, nak. Lain kali berhati-hatilah dalam berkendara. Ucap Bu Amira. Iya, Bu. Ini kesalahanku. Mengaku salah Darwin, lalu, bagaimana wanita itu? Tanya Bu Amira. Dia sangat cantik, tapi aku melihat sisi lain darinya yang berbeda dengan wanita pada umumnya, dia begitu unik dan sederhana. Pungkas Darwin menjelaskan. Rupanya putraku ini sedang jatuh cinta pada pandangan pertama. Ucap Bu Amira sambil mencubit hidung Darwin yang mancung dengan lembut. Apakah seperti itu? Aku sedang jatuh cinta. Tegun Darwin. Segeralah pulang dan menikahlah. Atau jika perlu menikah saja dengan dia besok hari. Bagaimana aku bisa menikahinya? Aku akan kembali ke Amerika. Istrimu akan tinggal bersama ibu. Jika kau masih ingin belajar, belajar saja. Istrimu akan aman bersama ibu. Aku tidak akan mungkin meninggalkan dirinya selama 6 bulan ke depan. Itu tandanya aku tidak bertanggung jawab pada istriku sendiri. Bagaimana aku meninggalkan dia di sini bersama ibu, yang ada ibu akan menjadikan istriku sebagai pembantu. Mana ada. Ibu tidak mungkin memperlakukan menantu ibu dengan menyuruh mereka menjadi ibu rumah tangga, di sini banyak orang yang bekerja untuk kita. Istrimu tidak akan ibu beri izin untuk masuk dapur,
dia akan ibu ajak untuk menemani ibu berkumpul bersama teman-teman ibu. Pungkas Bu Amira. Aku terlalu terobsesi dengan dirinya sampai sudah membayangkan jika aku akan menikahinya. Nama dan nomor handphonenya saja tidak sempat aku tanyakan, bagaimana kami bisa bertemu kembali. Jadi, kau sama sekali tidak tahu mengenai informasi apapun terhadapnya. Ucap Bu Amira tepuk dahi. Maafkan aku, Bu. Aku benar-benar lupa. Bu Amira sudah tidak bisa berpikir, ia hanya menggelengkan kepalanya tidak sanggup mendengar alasan Darwin. Bab 60. Esok harinya pada pagi hari pukul 7.45 WIB. Damar mendapatkan perintah dari Arya untuk memantau kondisi perkembangan proyek yang sedang dibangun. Sehingga sebelum ia berangkat ke perusahaan, terlebih dahulu ia mengunjungi proyek di suatu wilayah. Bagaimana kelanjutan proyek yang sedang dikerjakan? Tanya Damar. Hampir 85% sebentar lagi akan selesai, Tuan. Ucap mandor proyek. Bagus. Kedatanganku ke sini menggantikan Presdir Arya untuk memantau keadaan. Saat ini beliau memiliki urusan pribadi, dan beliau sempat berpesan untuk segera menyelesaikan pembangunan agar dengan cepat beroperasi. Baik, Tuan. Akan saya usahakan semaksimal mungkin, selanjutnya mungkin saya akan menambah beberapa tenaga kerja agar permintaan Presdir Arya bisa tersampaikan dengan cepat. Ya, aku serahkan semuanya padamu. Jawab Damar. Terima kasih atas kepercayaannya, Tuan. Jawab mandor. Baiklah, hanya itu saja yang ingin aku sampaikan padamu. Selebihnya akan disampaikan oleh Presdir Arya nanti. Ucap Damar melepas helm safety lalu pergi. Di sisi lain, alhamdulillah ya, Pak. Akhirnya di tempat kita ada proyek yang sedang dibangun untuk membantu kelangsungan para petani. Ujar Dini. Iya, Nak. Kita tidak perlu jauh menjual bunga kita pada orang lain di luar, dengan setiap harinya kita akan menjadi pemasok kelangsungan proyek itu. Iya, Pak. Sehingga setelah aku menikah nanti, aku tidak akan khawatir memikirkan keadaan bapak dan ibu. Hanya saja mungkin aku tidak akan bisa membantu kalian. Perihal perjodohan itu, apa kau yakin menerimanya dengan sepenuh hati? Aku tidak tahu ingin bagaimana lagi. Bu Amira sudah melunasi hutang kita, sehingga tidak ingin aku harus menerima perjodohan ini dengan kesepakatan yang sudah dibuat. Yakinlah, Nak. Bu Amira dan Pak Barma adalah orang baik. Bapak yakin pria yang akan menjadi suamimu juga adalah orang baik. Ucap Pak Malik. Semoga saja. Tegun Dini. Sekilas Dini teringat pertemuannya dengan seorang pria yang tidak sengaja menabraknya kemarin. Ada timbul rasa yang berbeda dari dalam hatinya namun, ia sendiri tidak memahami apa yang dia rasakan. Setelah keperluannya sudah selesai untuk memantau proyek, lebih dulu Damar memutuskan untuk melihat suasana sekeliling di tempat itu. Suasana dataran tinggi, yang sejuk dan angin segar dapat ia rasakan karena banyak pepohonan sekaligus tanaman bunga. Warga setempat begitu ramah, banyak para petani yang menyapa melihat kehadirannya yang ada di sana. Bukan hal biasa mereka melihat orang yang bersetelan jas datang ke tempat pertanian, berjalan melihat proses kegiatan mereka. Saat memandangi pemandangan yang sangat indah dari jauh, mata Damar menembak fokus seseorang yang membuat dirinya teralihkan. Lah semakin memfokuskan matanya menembak pada satu arah. Dini. Tegunnya. Ya, Damar melihat Dini yang sedang bekerja bersama ayahnya menanam dan menyiram bunga. Damar memutuskan untuk pergi menghampiri Dini. Hatinya cukup senang, melihat orang yang sempat bekerja di perusahaan yang sama dan sudah lama tidak bertemu kembali setelah peristiwa bunuh diri itu. Dan bisa dikatakan, dia bahagia melihat Dini wanita yang ia cintai dapat bertemu dengan pertemuan yang tidak terduga. Nona Dini. Panggilnya spontan. Dini melirik ke arah sumber suara. Tuan Damar, Anda di sini. Pungkas Dini terkejut. Apa kabarmu?
Terakhir aku bertemu denganmu setelah peristiwa bunuh diri itu. Ucap Damar senang sampai ia memegang kedua tangan Dini, sehingga melupakan orang sekitar terutama Pak Malik yang melihatnya. Rupanya Anda mengetahui hal bodoh yang kulakukan itu. Gugup Dini kurang nyaman karena tangannya digenggam oleh Damar. Ikutlah denganku. Paksa Damar menarik tangan Dini. Tentu saja Dini terbawa, Damar begitu agresif padanya. Sampai petani lain yang melihat mereka membicarakan Dini dengan hal buruk kembali. Pak Malik pun sempat heran, dan bertanya siapa dia. Tuan Damar, Anda akan membawa saya kemana? Tolong lepaskan saya. Berontak Dini. Hal itu tidak cukup membuat Damar mengerti, ia terus menarik Dini dan entah ingin membawanya kemana. Dari awal aku ingin mengatakan hal ini padamu. Tapi tidak ada kesempatan bagiku untuk mencari dan bertemu denganmu. Tapi saat ini aku menemukan dirimu. Akan kukatakan semuanya padamu bahwa aku mencintaimu. Ucap Damar yang mengejutkan Dini. Dini berdiam diri sejenak. Tuan Damar, apa yang Anda maksud? Ucap Dini menyaring perkataan. Aku sangat mencintaimu, Din. Inginkah kau menjadi kekasih dan menikah denganku? Aku berjanji jika kau menerima cintaku, aku akan mengeluarkanmu dari masalah yang menimpamu saat ini. Ucap Damar dengan mata berbinar memegang kedua tangan Dini. Tuan Damar, Anda pasti bercanda. Gugup Dini. Aku serius, setelah kau menceritakan kehidupanmu dulu padaku. Aku sangat kasihan padamu, dan dari situ timbul rasa kagumku padamu sampai saat ini aku benar-benar mencintaimu. Jelas Damar. Jika kau tidak percaya, tanyakan pada Tuan Arya. Aku menyatakan cintaku padamu di hadapannya, dia orang pertama yang mengetahui jika aku menyukaimu. Lanjut Damar yang agresif. Ini adalah pertama kalinya seseorang menyatakan perasaan padaku. Aku pikir Tuan Damar hanya mengasihani diriku, bukan mencintaiku. Aku tidak bisa menerima cintanya, karena dia tidak tahu bagaimana kehidupanku saat ini. Aku dijodohkan dan sebentar lagi aku akan menikah dengan pria yang sama sekali aku tidak kenal juga. Gumam Dini. Bagaimana? Kau menerima cintaku? Tanya Damar. Saya tahu Anda adalah orang baik, Tuan. Maafkan saya tidak memiliki perasaan apapun terhadap Anda. Pernyataannya yang sangat menyakitkan. Semakin longgar, genggaman tangan Damar perlahan memudar lepas darinya. Jadi, kau menolakku? Tegun Damar. Bukan menolak. Namun, saya pikir alangkah lebih baik kita berteman saja. Ada satu alasan yang membuat saya menolak Anda dan tidak dapat saya ceritakan. Aku sedikit tenang sudah bertemu dan menyatakan perasaanku padamu, walaupun ada sedikit rasa sakit yang timbul. Baiklah, jika kau menolaknya tidak masalah, aku sangat senang jika aku bukan orang yang kau cintai. Tapi menjadi teman yang bisa menjadi tempat berbagi cerita. Ucap Damar. Maafkan saya, Tuan Damar. Ujar Dini merasa bersalah. Ingin bagaimana lagi? Cinta tidak bisa dipaksakan. Tidak apa, maafkan aku sudah menarik paksa dirimu. Kembalilah, lanjutkan pekerjaanmu, aku akan kembali ke perusahaan. Ujar Damar terlihat kecewa. Terlihat dari raut wajah Damar yang terpasang jelas sangat kecewa, dan di balik punggungnya yang lemah berjalan pergi meninggalkan Dini. Dini merasa bersalah, menolak pengakuan perasaan seseorang padanya. Ia merasa menjadi wanita yang munafik dan so jual mahal. Padahal hati tidak bisa dipaksakan kepada siapa saja untuk melabuh, butuh komitmen yang kuat untuk mencintai seseorang yang dimana akan saling mengikatkan hati mereka. Dan masalahnya lagi, dia sudah dijodohkan. Ibarat dia sedang dikontrak, dia harus mentaati peraturan dan tidak boleh keluar dari tanggungan kontraknya.